warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah min abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh yang kami hormati, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang kami hormati seluruh jamaah sholat maghrib di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kajian petang pada malam hari ini yaitu kajian kitab fikih Takriratus Sadidah fil Masail Mufidah. Fa insyaallah pada malam hari ini akan mengusung tema yakni sholat bagian ke-6, yakni syarat wajib sholat. Untuk itu bagi para jemaah yang nanti ingin bertanya bisa langsung ditanyakan kepada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul bisa bertanya melalui nomor WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan umil kitab Li Ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian petang yakni kitab Takriratus Sadidah fil Masail Mufidah bersama beliau Bapak Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sholat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah, para santri MAJT Basnas, para pendengar Radio Dais, Radio Gaul, dan para pemirsa TV MAJT. Ralat tadi judulnya Babu syuruti sihatis sholah. Jadi yang kemarin sihatis sholah yang dibaca adalah wujubus sholah. Yang sekarang judulnya babu syuruti wujubis sholah, tetapi yang saya baca babu syuruti sihatis sholah. Makna syuruti sihhatis sholah, makna syarat sahnya sholat itu apa? Aila tasihhu, tidaklah sah. As-sholatu sholat, illa kecuali idza tawaffarat, terpenuhi. Hadhihi syurutu, syarat-syarat ini. Syarat-syarat ini harus terpenuhi mim bidayatis sholati, mulai dari sejak mulainya sholat, hatta nihayatiha, sampai rampung, selesai. Syarat sahnya sholat itu wahya sab'atun, ada 7. Ada 7. Kalau saya baca secara loncat-loncat, yang pertama dukhulul wakti. Sholat itu sah kalau dilakukan sudah masuk waktu, tepat waktu. Yang kedua istiqbalul kiblati. Dilakukan menghadap kiblat. Yang ketiga at-thaharatu anil hadatsaini.
harus suci dari 2 hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Yang keempat, at-thaharatu anin najasati. Bersih, suci dari najis, baik pakaiannya yang dipakai, wal badani badannya, wal makani maupun tempat yang digunakan untuk sholat. Yang kelimanya, satrul aurati, sholat harus menutup aurat. Kemudian yang keenam, al-ilmu bifardiyatiha, ngerti tentang fardu-fardunya sholat. Nah, itulah 6 syarat sahnya sholat. Asyartul awalu dukhulul wakti. Salat yang pertama, masuk waktu. Aila tasihu, tidaklah sah as-sholatu sholat, illa kecuali ba'da dukhulil wakti, sesudah masuk waktunya. Sudah masuk waktu itu bisa yakinan, dengan yakin mantap, au dhannan, ya, atau dengan dugaan, tapi dugaannya tidak asal dugaan, bil ijtihadi, berdasarkan ijtihad, usaha untuk mengetahui tentang waktu itu namanya ijtihad. Nah, marotibu ma'rifati dukhulil wakti, marotibu, urut-urutan ma'rifati, mengetahui dukhulil wakti, bahwa waktu sudah masuk, itu sitatun, ada 6 langkah. Pertama, imkanu ma'rifati yakinil imkanu ma'rifati yakinil wakti kaguru bisyamsi. Pertama, mengetahui dengan yakin bahwa waktu itu sudah masuk. Biasanya orang dengan penglihatan yang normal di negeri yang mataharinya juga normal, itu kalau ghurubus syamsi yakin tahu bahwa matahari sudah terbenam, itu dengan mantap orang bisa melihat. Nah, bisa melihatnya itu kalau memang imkan, dia berada di posisi di mana bisa melihat matahari terbenam. Kalau dia berada di balik gunung, maka dia tidak akan bisa yakin apakah matahari sudah terbenam atau belum. Itu tahap pertama, kemungkinannya bisa mengetahui, ya, kalau dia posisinya memungkinkan untuk melihat dengan yakin tentang ghurubus syamsi. Yang kedua, wujudu mukhbirin, ada yang memberi kabar, ada yang menginformasikan. Mukhbirin an ilmin, berdasarkan ilmu, pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan itu antara lain adalah ilmu falak. Kalau orang sudah pintar ilmu falak, maka hari ini ghurubus syamsi itu jatuh jam berapa, dia sudah bisa ngitung dengan amat mudah. Ya, itu orang yang studi falak di UIN Wali Songo banyak itu mahasiswa falak gitu. Itu sudah bisa. As-sa'atu al-mujarrobatu, bisa orang mengetahui waktu sholat itu dengan as-sa'atul mujarrobatu. Sa'ah itu jam, al-mujarrobatu yang benar jamnya, joko
ojo jam mati, jam kecepatan, jam kendo. Awil muadzinu as-siqatu fil ghaimi, atau kita tahu waktu itu dengan adanya muadzin as-siqah. Muadzin melakukan azan, tapi dia muadzin yang siqah, yang benar, yang akurat. Di desa-desa itu kadang ya, azan asar jam 4. Lah wonge ke Bali seko sawah si muadzin kuwi. Lah itu enggak tepat itu. Ya, tapi adanya azan itu menunjukkan bahwa waktu sudah masuk. Itu mengetahui waktu. Imkanul ijtihad, ada kemungkinan dia melakukan ijtihad minal basir bihirfatin. Jadi berdasarkan tugasnya. Berdasarkan tugasnya memang dia diberi tugas itu. Kalau mau Ramadan itu biasanya ada lokakarya imsakiyah dilaksanakan di UIN. Nah itu dia mau bikin jadwal. Nah, mereka memang tugasnya itu. Yang kelima, imkanul ijtihad minal a'ma bihirfatin aw nahwiha. Jadi kalau tadi orang yang bisa melihat, yang kelima itu orang yang a'ma, yang buta, tapi berdasarkan profesinya. Dan yang keenam, at-taqlid, semata-mata ngikut orang. Ini teori hukumnya, tetapi prakteknya sekarang ini sudah mudah. Di HP ada ya toh, setiap waktu sholat ada azannya. Habib Syekh atau siapa gitu, wis gampang. Di HP itu ada informasi bahwa waktu zuhur kurang 10 menit lagi. Sampai di HP ra? HP iki apa jal? Masailun fi dukhulil waqti, ada beberapa persoalan mengenai waktu, masuknya waktu sholat ini. Lau hajama ala sholati, kalau orang begitu saja melakukan sholat, biduni ijtihadin, dengan tanpa berusaha untuk tahu waktu, biduni ijtihadin, dengan tanpa usaha serius fi dukhulil waktu, masuknya waktu, fama hukmu sholatihi, bagaimana hukum sholatnya. Jadi kalau ada orang pokoknya nggak sholat, orang takok-takok, orang delok-delok, pokoknya sholat, keto iki pantese asar iki. Ini namanya hajama ala sholati biduni ijtihadin fi dukhulil waktu. Bagaimana itu? Maka jawabnya la tasihhu sholatuhu, sholatnya nggak sah. Wa in waqa'at, meskipun sebetulnya sholat itu terjadi fil waktu, pada waktunya. Jadi misalnya saat itu jam 1 siang, orang tidak ngerti bahwa itu jam 1, tidak ngerti bahwa matahari di mana, pokoknya nggak sholat. Sholli fardhu zuhri. Jadi ini sama dengan sholat tetapi blank, waktunya apa. Tapi dia sendiri sholat zuhur. Sebetulnya tepat waktunya jam 1 itu kan waktunya yang benar. Tetapi orang yang begitu, yang tidak tahu waktu, itu sholatnya tidak sah li adamil jazmi bin niyati.
Karena tidak ada niat yang pasti. Sholat itu kan harus niat. Sampai sholat zuhur, niat zuhur. Sholat asar, niat asar. Maghrib, isya, subuh, dan seterusnya, niat sholat itu. Nah, karena tidak jazmun, tidak mantap niatnya, maka sholatnya masalah yang kedua, lau sholalamuno sholat sopo wong ba'dal ijtihadi sakwise ijtihad, wis berusaha tentang waktu. Summa tabayyana, kemudian jelas annaha kharijul waqti, bahwa dia melakukan sholat itu di luar waktu. Wis berusaha ya, sholat dalam waktunya, tapi ternyata di luar waktu. Lah taunya di luar waktu gimana? Misalnya tengah-tengah sholat ono azan, iki berarti asar iki. Fama hukmu sholatihi, bagaimana hukum sholatnya? Fihi tafsilun, dalam soal ini ada tafsil, ada dua kemungkinan. Idza waqa'at qabla dukhulil waqti, kalau sholatnya ternyata terjadi sebelum masuk waktu. Jadi wis berusaha sholat duhur. Setelah sholat duhur ternyata salah. Belum zuhur, jam 11 siang. Fatakunu kodoan, maka sholat itu bisa menjadi kodok, ingkanat alaihi fa'itatun, kalau dia punya utang. Jadi kebetulan dia punya utang, lalu sholat waktunya salah, belum waktunya, padahal sudah berusaha. Wa illa, kalau dia nggak punya utang sholat, waqa'at nafilatan mutlaqatan, maka sholat tersebut menjadi sholat sunnah mutlak. Nah, jadi tidak sia-sia kalau orang sudah berusaha. Wa idza waqa'at, kalau sudah berusaha ternyata waqa'at ba'da khurujil waqti, salate wis kliwat waktune. Fatakunu kodoan, maka dia menjadi kodok litil kasolati, bagi sholat itu. Jadi wis berusaha, ternyata salah. Salah itu ada kalanya sebelum waktunya, maka menjadi bisa berfungsi sebagai kodok untuk bayar utang-utangmu. Kue utang, terus rasadar atau kelingan, ora kelingan, nah itu terbayar. Atau kalau nggak punya utang, maka itu jadi sunnah. Sekarang kalau ternyata wis berusaha, lalu kemudian sholat, ternyata sholatnya sudah keliwat waktunya. Fatakunu kodoan litilka sholat, itu menjadi kodok sholat itu, kalau sholat itu sendiri, yang telat itu. Jadi misalnya niatnya harap sholat, sudah berusaha tapi salah, sholat zuhur ternyata akhirnya jam 3 wis asar. Yo kuwi dadi kodok sing mau kelewat kuwi. Nggih, sudah ada pertanyaan, Mas? Belum. Asyartus sani istiqbalul qiblati. Syarat yang kedua, sholat itu kudu madhep kiblat. Yajibu wajib istiqbalu ainil kiblati, menghadap kiblat betulan. Ainil kiblati, menghadap kiblat tenan loh. Inda syafi'iyati, menurut ulama syafi'iyah. Ulama yang lain enggak, wis kiro-kiro aja. Tapi kalau ulama syafi'iyah
ketat itu. Madhep sholat ya harus madhep kiblat. Maka di Indonesia ini karena mayoritas Syafi'iyah, kalau bikin masjid itu harus ngukur kiblatnya dulu secara akurat. Nah, setelah banyak ahli falak, banyak masjid yang kiblatnya salah atau kurang tepat, maka kemudian masjidnya tidak dibongkar, tetapi softnya yang disesuaikan. Jadi ada masjid yang softnya itu rodok miring, termasuk masjid saya. Ini karena Syafi'iyah harus menghadap ainil kiblah. Kiblah itu ya Masjidil Haram Mekah sana, Ka'bah sana. Jadi sampean harus tenanan madhep rono. Wala yakfi, tidak cukup istiqbalul jihati, menghadap ke arahnya saja fakot, alal mu'tamadi menurut kaul pendapat yang mu'tamad, pendapat yang layak dipegangi. Wal istiqbalu, menghadap kiblat itu imma ayakuna yakinan, ya, yakin, mantap, idza lam yakun hunaka hailun, yaitu ketika tidak ada penghalang bainahu wa bainal Ka'bah, antara dia dan Ka'bah. Jadi sholatnya dekat dengan Ka'bah, jadi Ka'bahnya ketok ya, kue ainul kiblat. Au dhannan, atau berdasarkan dugaan, idza kana hunaka hailun, kalau antara orang itu dengan Ka'bahnya itu ada penghalang. Jadi intinya begini loh, harus akurat menghadap kiblat itu. Bagi orang sholat yang mengikuti mazhab ulama-ulama Syafi'iyah, otomatis ada mazhab lain yang jadi mazhabnya itu begini loh, ainil kiblah atau jihadil kiblah. Jihadil, bukan jihadil. Jihadil kiblah. Kalau ainil kiblah itu harus pener teman-teman. Kalau jihad itu ya kira-kira wae. Kira-kira nek kowe madhep ngulon kuwi ya wis jihadil kiblah. Kaifiyatu istiqbalil kiblati lil musolli. Bagaimana cara mengukur menghadap kiblat bagi orang sholat itu? Idza kana qa'iman aw qa'idan fa bis sadri. Yang diukur apanya? Kalau dia sholatnya sholat menghadap itu dengan qa'iman, berarti sholat biasa, normal, aw qa'idan sholat sambil duduk, maka fa bis sadri. Yang diukur tuh ini loh, dadanya. Jadi bukan mukanya, kalau mukanya kan bisa begini, tapi harus ininya. Idza kana muddaji'an, kalau dia tidur miring, fabil wajhi was sadri. Tidur miring, berarti yang menjadi ukuran dia itu menghadap kiblat atau tidak itu wajahnya dan dadanya. Idza kana mustalqiyan, kalau dia tidur terlentang, fabi akhmasai qadamai, yaitu dengan lekukan qadamai, telapak kaki, wajhihi, dan mukanya. Biskuit cara mengukur seseorang itu menghadap kiblat, bisa dengan dadanya, bisa dengan wajah dan dada, bisa dengan qadamai dan wajahnya. Ya juzu boleh tarku istiqbalil kiblati, tidak melakukan menghadap kiblat,
fi halataini dalam dua hal. Jadi tadi itu syaratnya menghadap kiblat, tapi ada dua hal yang dimaafkan, dibolehkan, tidak menghadap kiblat. Pertama, fi sholati syiddatil khaufi. Sholat di mana amat sangat takut, ya misalnya di kondisi peperangan. Guys, arep madhep ning ndi wae. Jadi kalau menghadap ke kiblat, musuhnya ada di belakang, wah bahaya. Atau ada di samping, bahaya. Nah, karena itu lalu kemudian menghadap ke arah di tempat musuh. Wa fi nafilatis safar al-mubah. Kalau orang nafilah, numpak, ya, perjalanan safar, yang safarnya itu mubah, baik safaron tawilan au qasiron. Nafilah safar yang mubah, baik safar yang jauh maupun yang pendek. Watarotan yakunu masyian, watarotan yakunu rokiban. Bisa jadi orang ini berjalan kaki. Nah, kalau berjalan kaki memang tujuan arep ngetan no, kon diganti ngulon ya perjalanannya terganggu tak. Maka ini boleh tidak menghadap kiblat. Fa idza kana masyian, kalau dia berjalan kaki, yajibu istiqbalul kiblati, wajib menghadap kiblatnya itu fi arbati arkanin. Ada kewajiban menghadap kiblat dalam 4 rukun. Indal ikhram, pertama waktu takbiratul ikhram. Waktu takbiratul ikhram diusahakan menghadap kiblat. War ruku was sujud, ketika ruku dan sujud tetap harus menghadap kiblat. Jadi kan mandeg madhep kiblat belok kanan kan ora apa-apa, orang mengganggu perjalanan karena mandeg. Wal julus baina sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Nanti kalau sudah berdiri lagi silakan menghadap ke lain lagi. Beda lagi idza kana rokiban, kalau orang itu naik kendaraan. Yajibu istiqbalil kiblati fil ihram, wajib menghadap kiblat ketika tahbiratul ihram, insahula alaihi, kalau itu memungkinkan, kalau itu bisa dilakukan. Wa illa fala, wa illa kalau sulit, ya karena naik kendaraan, fala yajibu, apalagi kalau kendaraannya numpak bis, sing nyupiri kon madhep ngetan meneh ya repot. Padahal bisa ning tol kan madhep berlawanan kan nanti malah disemprit polisi. Wa illa fala yajibu al istiqbalu mutlaqan. Maratibu ma'rifatil kiblah. Martabat apa tingkatan mengetahui kiblat itu bagaimana? Pertama, bil yakini, dengan yakin, bil ilmi, berdasarkan ilmu. Binahwi ru'yatin lil kiblati, dengan cara melakukan ru'yah kiblat. Ya pokoknya ilmu falak itulah. Kiblatnya di mana? Ilmu. Yang kedua, bi khobari thiqatin, dengan kabar atau pemberitahuan orang yang bisa dipercaya. An ilmin, berdasarkan ilmu. Ini mirip dengan yang pertama. Yang ketiga, bisa mengetahui kiblat itu al-ijtihadu, dengan berusaha, bil busolati. Busolah itu kompas. Di HP-mu kan ada
Di HP-mu itu, kalau di HP saya, ada NU online. Nanti pilih kiblat, pencet, nah itu nanti akan menunjuk apa panahnya itu akan menunjuk ke arah kiblat. Atau khusus alat kompas itu ada. Yang keempat, taklidul mujtahid, taklid. Ya ngikuti pokoknya. Sampai di sini madhep kiblat ngikuti siapa? Ngikuti Mbah Yai Ulil tuh kayak imame. Masa imame rono sampean rono. Fa in tahayyaro, andaikan terjadi bimbang, al mujtahidu, orang yang sudah berijtihad menemukan arah kiblat, fayusolli, kemudian dia sholat kaifasa'a, yo sak kersane, wayakdi wayasahidu likulli fardin, maka dia harus ijtihad setiap waktu. Jadi tadi zuhur sudah, nanti ijtihad lagi. Fa in taghayyara ijtihadu, kalau ternyata berubah, tadi menghadapnya ke sana lalu kemudian yang terakhir serong, ijtihad taghayyara ijtihadu amila bisani, maka yang dipakai itu yang kedua. Wala qadha lil awal, tidak ada kewajiban mengqadha untuk waktu yang awal karena dia sudah ijtihad. Lah beda kalau dia ngawur angger sholat. Sudah ada pertanyaan, Mas? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, mohon izin bertanya, bagaimana istiadat ulama tentang sholat ketika di atas kapal? Kiblat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat di atas kapal itu artinya idza kana raqiban tadi ya. Dia posisinya naik. Nah, aturan standarnya yajibu istiqbalul kiblah fil ihram. Wajib menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Insahula, kalau itu bisa dilakukan. Kalau enggak ya enggak. Saya pernah punya pengalaman begini. Penyeberangan di Merak, Bakahuni. Begitu masuk kapal, masuk waktu maghrib. Nah, kapalnya kan belum berjalan, masih tetap, sehingga bisa diketahui mana arah kiblat. Ya, arah kiblatnya itu ke sana misalnya ya, sudah sholat. Orang-orang pada sholat, lalu ada yang pada makmum begitu. Begitu selesai sholat, ini kapalnya sudah bergerak, menggo. Lah orang-orang yang datang kemudian diberitahu oleh, ya kalau di sini mungkin ya apa penjaga musola apa jenenge? Tukang azan gitu apa jenenge? Marbot. Diberitahu oleh marbotnya, Pak, sekarang kapalnya sudah berubah. Jadi tidak menghadap ke sana lagi, tapi menghadap ke sana. Nah ini ketika takbiratul ihram, usahakan menghadap kiblat. Di kapal itu gampang menghadap kiblat. Karena apa? Karena kapal itu luas dan ada musola. Nah musolanya ya cukup untuk jamaah orang banyak. Nah itu. Jadi kalau di kapal, waktu takbiratul ihram usahakan tetap menghadap kiblat. Bahwa nanti kapalnya menggak-menggo, kalau sudah masuk sholat enggak masalah. Jadi itu termasuk idza kana raqiban. Orang itu naik kendaraan. Masih ada? Asyartu tsalitsu. Syarat yang ketiga at-thaharatu anil hadatsaini. Harus suci dari dua hadas.
Falau sholat, kalau seseorang melakukan sholat biduni toharotin tanpa toharoh, walau nasian meskipun dia lupa. Jadi ora wudu ngono ya. Terus sholat. Ditakoki lho kok ora wudu. Lali yo. Arep wudu lali. Lam tasihha. Tetap enggak sah sholatnya. Tapi kalau ada orang yang begitu, yusabu ala qasdihi faqat. Dia tetap mendapatkan pahala karena qasdihi. Dia tujuannya sholat. La ala fi'lihi, bukan karena kegiatan sholatnya, karena kegiatan sholatnya tidak sah. Jadi sing dikasih pahala itu atine. Tapi prakteknya ora wong salah, ora wudu. Kama yusabu ala qiraatil Qur'an, sebagaimana orang diberi pahala, diberi ganjaran membaca Al-Qur'an. Illa idza kana junuban, kecuali kalau dia betul-betul junub. Asyartur rabi'u, syarat yang keempat, at-thaharatu anin najasati. Suci dari najis, apanya yang harus suci? Fi thawbi, pakaiannya, wal badani, badannya, wal makani, panggonane. Nah, persoalannya itu apa yang dimaksud dengan thawbi, pakaian? Ya yang wa al malbus wal mahmul wa illam yataharrak biharakatihi. Sesuatu yang dipakai atau yang dibawa. Sampean memakai baju, lalu membawa sesuatu di sakunya itu. Najis, yo batal. Bajunya nggak ada najisnya, tapi sakunya nyimpen najis. Itu mahmul. Kalau al-malbus, bajunya itu sendiri. Wa kadzalika al-muttasilu bihi. Begitu juga sesuatu yang nyambung. Nyambung dengan badan, nyambung dengan pakaian, nyambung dengan tempat. Nyambung itu nanti ada penjelasannya di belakang. Al badanu, kalau badan itu apa? Ai zahiru badanil musalli, yaitu badan itu fisik bagian zahir, wa yasmulu dakhilal anfi, termasuk lubang hidung, wal fami wal aini, mulut dan mata. Jadi di mulut jangan ada najis. Di lubang hidung jangan ada najis. Al-makanu, yang dimaksud makan atau tempat, huwa alladzi yulaqihi asna sholatihi. Sesuatu yang terjadi yulaqihi. Terjadi bersentuhan ketika Anda melakukan sholat. Alladzi yubashiru thawbahu wa badanahu. Di mana tempat itu nanti bermubasyarah, bertemu dengan pakaian dan badanmu. Jadi sebetulnya ya sedikit saja itu tempat yang harus suci itu. Ya kira-kira sajadah kurang. Karena sajadah itu kan empat persegi. Lah kamu itu kan tidak memenuhi 4 persegi sajadah itu. Tanganmu, kakimu, badanmu, pakaianmu nempelnya itu di mana. Jadi kalau ada sajadah, di pojoknya ada kotoran. Ya asal tidak tersentuh, tidak apa-apa. Tapi sajadah itu bernajis. Hanya kamu sholat kan tidak sepenuh sajadah itu dipakai. Jadi yang harus suci itu, yaitu alladzi yubashiru thawbahu wa badanahu. Yang akan bertemu, bersentuhan dengan pakaian dan badan. Sudah. Masail fitoharoh anil najasati, beberapa masalah tentang suci dari najis ini ada banyak. Ini pembahasannya agak rinci dan panjang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian petang pada malam hari ini telah selesai. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga kajian petang ini mendapatkan ridho dari Allah dan senantiasa kita berikan manfaat dan juga keberkahannya. Akhirul kalam wa huwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.